yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia. Apa kebenaran tersembunyi tersebut? Kebenaran tersembunyi tersebut yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini agar umat Islam merayakan. Ini pernyataan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa kalau kita berpedoman pada Kiai Hashim Asy'ari, pendapat kita mengikuti pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari, kenapa kita mengikuti perayaan Maulid Nabi? Kenapa tidak mengikuti langsung Kiai Haji Hashim Asy'ari? Mestinya kita mengikuti apa yang diwacangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau memang kita mengikuti pendapat beliau, Kiai Haji Hashim Asy'ari melarang keras Kiai Haji Asy'ari. Di mana beliau melarangnya? Di dalam kitabnya, bisa dilihat nanti di dalam kitabnya, dalam At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Maulid Bil Munkarat. Ini pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika sudah tahu hakikat yang sebenarnya, awal mula adanya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat di dalam video tersebut adalah video dari salah satu Ustadz Wahabi yang ditugaskan menjadi agen penyebar akidah Wahabi di Madura. Ustadz Wahabi ini dia mengatakan bahwasanya seperti halnya yang didoktrinkan oleh Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia, bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan pekerjaan yang diingkari oleh pendiri NU yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dikatakan bahwasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sangat mengingkari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ustadz Wahabi ini mengutip atau menyebutkan salah satu kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid. Kalau kita melihat di dalam keterangan kitabnya yang asli, di sini malah bukan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu bukan menentang Maulid Nabi Muhammad SAW atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau mengutip pendapat yang mensunnahkan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi memang kalau kita lihat di dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid ini, di sini memang gaya beliau menulis itu, pertama beliau ini menjelaskan kesunahan Maulid. Kemudian beliau ini membandingkan jika Maulid itu dikumpulkan atau juga ada di sana hal-hal yang diharamkan atau yang mungkarat, maka beliau juga mengutip pendapat ulama yang mengatakan Maulid itu tidak diperbolehkan. Dalam artian begini, tidak diperbolehkannya Maulid atau dilarangnya Maulid bukan hukum asal dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hukum arid. Kalau kita melihat pada konsep satu hukum, maka hukum itu nanti akan bisa berubah ketika ada hukum arid yang dapat merubah hukum asal. Kalau istilahnya itu di usul fikih itu ada hukum asal, ada hukum arid. Maka juga masuklah konsep di usul fikih itu wujudul hukmi biwujudil illah wujudan wa adaman. Adanya satu hukum ini tergantung ilatnya, baik adanya hukum atau tidak adanya hukum. Kalau kita melihat teks yang asli di dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat karangannya Kiai Haji Hashim Asy'ari, di sini dikatakan yu'khaduh min kalamil ulama'i al-ati dzikruhu annal maulidah alladhi yastahibbuhu al-a'immatu huwa ijma'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbar al-waridah ila akhirih. Di sini dikatakan bahwasanya diambil kesimpulan dari pendapat ulama yang dijelaskan di depan bahwasanya maulid yang disunnahkan oleh para ulama itu berarti maulid itu disunnahkan oleh para ulama. Apa maulid yang disunnahkan adalah berkumpul-kumpul atau mengumpulkan manusia atau orang-orang sanak famili, kemudian atau para orang-orang tetangga kita, dan juga membacakan hal-hal yang memang
berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, sirahnya Nabi, kemudian bacaan juga Al-Quran dan hal-hal yang lainnya. Melihat penjelasan ini sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mensunnahkan bahwasanya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Memang sebenarnya penjelasannya ini kalau memang dirunut secara rinci di dalam kitab At-Tanbihat ini, Maulid Nabi Muhammad SAW yang juga di sana kemudian adanya hal-hal yang mungkarat atau yang maksiat secara syariat, maka itu maulidnya itu diharamkan juga. Kalau bahasa kita itu layam bagi mengadakan maulid itu dengan juga mengadakan adanya maksiat di sana atau hal-hal yang mungkarat. Meskipun kalau kita lihat klarifikasi dari Ustadz Wahabi ini bahwasanya sebenarnya saya mau ingin mengatakan bahwasanya tidak bolehnya menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu Maulid Nabi Muhammad SAW jika ada hal-hal yang mungkarat, ada hal-hal yang melanggar syariat. Akan tetapi tidak kesampaian untuk mengatakan hal itu. Akan tetapi kalau kita melihat secara seksama di dalam video pertama sebelum adanya klarifikasi, sebenarnya tidak ada arah ke sana. Ini merupakan murni alibi saja. Kalau bahasa kita cuma ngeles saja. Sebenarnya memang andaikan tidak dikoreksi oleh para teman-teman atau para azwaja yang ada di Indonesia, tentu Ustadz Wahabi ini tidak akan menarik ucapannya kembali. Karena memang apa yang disampaikan, apa yang difatwakan oleh Ustadz Wahabi secara umum itu merupakan doktrin agar ikut pada pemahamannya mereka. Sehingga kalau tidak ada orang yang menentang, maka itu tidak akan ditarik atau tidak akan merujuk kembali pendapat yang telah disampaikan. Karena memang tujuannya doktrin, bukan memberi atau menyampaikan suatu ilmu. Dari ini menurut saya sudah bisa disimpulkan bahwasanya para Ustadz Wahabi ini di dalam dia gaya menyampaikan fatwanya itu, apabila Wahabi itu masih baru di dalam dia berdakwah atau menyebarkan akidah Wahabi, maka banyak kesalahan yang dia sampaikan. Kesalahan yang sama yang diulang oleh orang-orang atau ustadz-ustadz Wahabi. Akan tetapi kalau sudah senior biasanya itu atau sudah lama dia menjadi ustadz Wahabi atau menyebarkan paham Wahabi, maka dia memperhatikan kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang-orang atau ustadz-ustadz yang lainnya. Dan ini juga menurut saya harus menjadi tadabbur, menjadi suatu pertimbangan bagi jamaah para Wahabi ini atau kelompok Wahabi ini. Ustadz-ustadznya mereka sebenarnya di dalam menyampaikan suatu fatwa atau hukum sebenarnya itu tidak mengkaji secara seksama, karena banyak yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka itu perlu banyak untuk diklarifikasi atau perlu untuk diperbaiki fatwanya itu, atau perlu untuk dibenarkan fatwanya. Dengan adanya seperti itu seharusnya para jamaahnya itu berpikir, oh ternyata ustadz saya begini, oh ternyata ustadz saya ini masih begini. Yang lebih parahnya, para jamaah Wahabi ini tidak mengakui bahwasanya ustadznya mereka ini sebenarnya banyak kesalahan yang mereka ucapkan. Dengan kesalahan ini juga sebenarnya para jamaahnya Wahabi ini seharusnya berpikir begini, kalau di dalam menyampaikan nas yang sudah jelas yang disampaikan oleh para ulama itu masih banyak yang salah, apalagi di dalam mereka mengkaji atau mengistidlal hukum langsung dari nas Al-Quran atau hadis, tentu kesalahannya itu sangat besar sekali. Karena untuk bisa mengkaji hukum langsung atau menimbulkan hukum, mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu perlu kemampuan khusus yang mana orang-orang pada era sekarang ini tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Tentu kalau tidak memenuhi pada rutbah atau tingkatan seorang mujtahid atau kemampuan di dalam menggali hukum langsung di dalam Al-Quran dan hadis, tentu kesalahan yang akan ditimbulkan sangat besar sekali, atau sangat besar sekali untuk kesalahan yang akan ditimbulkan. Atau bahasanya kita itu sangat dominan sekali, bahasanya itu dominan sekali nanti kesalahan yang akan ditimbulkan dari hukum-hukum yang mereka sampaikan yang langsung digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya untuk di dalam kita berfatwa itu harus hati-hati, harus yang
benar-benar mengkaji hukum yang mau kita sampaikan. Dan pada intinya bahwasanya apa yang disampaikan oleh satu Wahabi tersebut sebenarnya tidak benar, merupakan doktrin atau fitnah saja yang disampaikan kepada jemaahnya atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti yang beredar videonya bahwasanya memang Ustadz Wahabi ini sudah melakukan klarifikasi tentang masalah apa yang disampaikan. Akan tetapi sekali lagi, menurut penilaian saya, Ustadz Wahabi ini ketika beralibi bahwasanya saya tidak kesampaian menyampaikan bahwasanya yang diharamkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang maulid ini adalah ketika ada hal-hal yang mungkarot. Itu tidak benar, karena kalau kita perhatikan secara seksama di dalam video tersebut, maka tidak ada bahasa yang disampaikan yang seperti itu. Kan orang itu bisa memahami satu gesturnya seseorang itu dari gaya bicara, kemudian dari gestur tubuhnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.